Prabowo mendapat dukungan Jokowi. Yang benar saja. 2 kali kontestasi Prabowo Jokowi 14-19. Namun sekarang muncul Pak Jokowi mendukung Prabowo Pilpres 2024. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik selalu terjadi. Dulu menjadi rival sebagai pesaing, namun sekarang bisa menjadi bersama-sama. Ditunjukkan oleh Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Jadi kalau kita melihat kontestasinya itu kan menarik. Pada 2009 Pak Prabowo menjadi wakil calon presiden. Kok wakil calon presiden? Wakil bakal calon presidennya Bu Megawati, yang Bu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan sebagai calon presidennya. Ya, pada waktu itu belum meraih kemenangan. Pada 2014 Pak Prabowo maju sendiri, Pak Jokowi maju sendiri. Padahal kemarin di 2009 kan sesama partai, maksudnya sesama PDI Perjuangan. Namun 2014 berkontestasi yang luar biasa kontestasinya. Diulang di 2019. Perbedaannya 2019 bisa menjadi satu setelah selesainya Pilpres tersebut. Dan sekarang muncul informasi Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Yang benar aja. Ayo kita baca di beberapa media. Nanti kita analisa bagaimana sebetulnya dukungan Pak Jokowi untuk 2024 dihubungkan dengan Pak Prabowo. Pertama kita baca di Detik, Prabowo respon dukungan Jokowi. Kan sudah jelas ucapannya. Wah, ini jadi pernyataan ini disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dicecar oleh teman-teman media. Pak Jokowi mendukung, sehingga disampaikan oleh Pak Prabowo, kan sudah jelas ucapannya. Ini kan sudah jelas ucapannya itu mendukung Pak Prabowo sebenarnya atau mendukung hal yang lain. Ayo kita baca lagi, ini kelihatannya menarik. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Di Kompas, jawaban Prabowo terkait dukungan dari Jokowi soal kontestasi Pilpres 2024. Wow, ini kan mulai terlihat keseriusan itu. Selanjutnya di Detik juga, Prabowo kukuhkan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo jadi rumah sakit terapung. Ini salah satu prestasi yang ditampilkan oleh Pak Prabowo, menampilkan sebuah rumah sakit terapung, dan di situ ya tidak harus standby, maksudnya dia bisa mengakomodir berbagai pasien. Pilih yang mana? Oke, yang pertama, kelihatannya menarik ya. Meskipun yang kedua nanti kita hubungkan. Prabowo respon dukungan Jokowi, kan sudah jelas ucapannya. Ini sebuah berita, Presiden Jokowi mengatakan dia mendukung Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto merespon dukungan Jokowi tersebut. Kemudian Prabowo merespon dukungan Jokowi tersebut. Ini pertahanan kan, kok tanya gituan? Wah, ini ini sangat sensitif sebetulnya. Kata Prabowo saat ditemui seusai pengukuhan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo di Dermaga Pondok Dayung Kamis. Ini memang hari ini ya, Prabowo tidak berkomentar banyak terkait dukungan tersebut, apakah mengarah pada dukungan pertahanan atau juga soal pencapresan dirinya pada 2024 nanti. Prabowo menyebut ucapan Jokowi kemarin sudah jelas.
Sudah jelas tetapi masih mengambang. Ayo kita baca lanjutan. Ya, sudah jelas, sudah banyak kemarin. Saya tanya jawab dengan wartawan kemarin. Jokowi ditanya soal wejangan Kemenhan Prabowo Subianto yang bakal maju di Pilpres 2024. Jokowi menceritakan dia kerap bertukar pikiran dengan Prabowo. Iya, kita sering menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan, kata Jokowi di G-Expo Kemayoran. Jokowi menjelaskan lebih jauh soal pertemuannya dengan Prabowo. Bahkan menurut Jokowi pertemuan itu sudah terlalu sering. Saya kira biasalah berbicara bukan sering, terlalu sering dengan Pak Menhan itu, kata Pak Jokowi. Jokowi juga mengatakan mendukung Menhan Prabowo. Menurut Jokowi mendukung beliau. Pernyataan itu disampaikan ke Jokowi saat menjawab pertanyaan soal apakah akan memberikan restu kepada Prabowo yang selama ini selalu memberikan pujian kepada Jokowi terkait penanganan pandemi dan ucapan lainnya. Prabowo yang berada di samping Jokowi lalu meluruskan konteks ucapan tersebut terkait dengan pertahanan. Ini pertahanan, kata Pak Prabowo. Sangat sensitif. Jadi kata Pak Prabowo, ini pertahanan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi memang sangat bisa diterjemahkan dengan berbagai macam ya. Ada minimal 3 kemungkinan yang disampaikan Pak Jokowi terkait dengan Pak Prabowo. Pertama, memang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dalam artian ya dulu memang musuh tetapi sekarang mungkin menjadi teman atau menjadi yang didukung. Itu sangat terjadi. Tetapi supaya tidak terlihat maka agak diperhalus oleh Pak Prabowo, yaitu yang kedua, kemungkinan yang kedua, yaitu ya ini dukungan untuk Kementerian Pertahanan, bukan maksudnya bukan Prabowo sebagai capres. Wah, ini agak diperhalus, dalam artian supaya Pak Prabowo lebih tidak diserang oleh siapapun karena omongannya Pak Jokowi. Ataupun mungkin yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu betul apa adanya, tetapi Pak Jokowi mendukung siapapun yang menjadi bagian timnya. Jadi kalau Pak Prabowo itu minta dukungan atau dalam proses maju kontestasi itu didukung, ketika Mas Ganjar maju itu didukung karena Mas Ganjar adalah bagian dari Pak Jokowi di Jawa Tengah, di PDI dan di lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, Mas Anies Baswedan ketika maju juga didukung. Jadi siapapun yang minta restu kepada Pak Jokowi maka akan direstui dan didukung. Seandainya tidak minta pun juga didukung. Karena apa? Posisi Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dan tidak mungkin untuk maju kembali. Kata yang tepat pada pemimpin selanjutnya adalah mendukung. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jelaskan ada 3 kemungkinan, tapi sebetulnya yang lebih tepat untuk hal ini yang mana? Pasti kalian berpikir agak mendalam, karena pada kesempatan ini semua lagi menunggu sebuah keputusan dari partai politik atau gabungan partai politik. Apakah dukungan partai politik itu sudah final atau belum? Kalau ngomong final atau belum itu kan memang kita menunggu janur kuning melengkung di pendaftaran di KPU. Jadi pendaftaran partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden pasangan, dan itu adalah syarat pendaftaran. Ketika masih jauh sebelumnya yang muncul wacana. Ya, wacana itu sangat dinamis, apalagi komposisi partai politik dan gabungan partai politik itu sangat dipengaruhi oleh elit-elit
juga dipengaruhi oleh bagaimana suara wilayah, suara daerah, dan bahkan suara anggota. Yang lebih tepat itu kalau ngomong demokrasi ya harus memperhatikan suara anggota seluruhnya. Demokrasi, demokrasi, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi pada kesempatan tadi Pak Prabowo itu malu-malu terkait dengan hal itu. Meskipun secara personal siapapun lah pasti menginginkan ada sebuah dukungan. Namun kalau didukung secara didukung pada suasana jauh sebelum pemilihan, maka akan menjadi semacam perbincangan, atau kalau tidak perbincangan itu menjadi tema yang bakal calon kontestan lainnya atau lawannya akan mencari cara yang lain. Maka cara yang baik oleh Pak Prabowo ini analisis ya. Maka caranya adalah menyampaikan, itu kan dukungan untuk Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Jadi pastilah. Ini kan memang ya semuanya multi interpretatif. Tapi kita semua bisa menginterpretasikan. Pecinta masa depan negeri. Apakah kalau Pak Prabowo maju kemudian didukung oleh Pak Jokowi itu ada problem? Tentu bagi teman-teman partai yang lain, lebih khusus adalah PDI Perjuangan, kemungkinan ada problem. Namun bagi yang lain juga, ya pastilah apa suara Pak Presiden itu sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana kemenangan dan kekalahan. Kecuali pada posisi nanti di akhir proses kepresidenan Pak Jokowi itu ada sebuah masalah, maka akan berefek negatif terhadap siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau tidak, maka akan berefek positif. Kalau tadi negatif, berefek positif kalau tidak ada masalah. Jadi ya ada pernyataan saya mendukung Pak Prabowo dari Pak Jokowi, saya mendukung semenjak lama. Itu adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya juga sangat interpretatif ya. Pak Jokowi itu menyampaikan bagaimana publik melihat dari berbagai perspektif. Apakah dari perspektif pilpresnya sebagai capres bakal calon presiden, atau perspektif terkait dengan ya sebagai Menteri Pertahanan, atau sebagai teman yang pernah berkontestasi, berival ria, dan selanjutnya sekarang menjadi teman. Ini menarik untuk membicarakan atau menyiapkan pemimpin di negeri ini, bahwa dukungan-dukungan itu penting. Namun sebetulnya dukungan yang lebih penting adalah dukungan rakyat. Dukungan presiden itu kalau berbeda dengan keinginan rakyat, maka dia pasti akan kalah. Coba berapa orang yang didukung oleh mantan presiden atau petahana dan selanjutnya kalah? Itu kan terjadi ya. Jadi kalau kita misalkan pada 2004 Bu Megawati beliau maju lagi sebagai calon presiden, yang sebelumnya beliau adalah presiden setelah Gus Dur dilengsarkan oleh MPR. Pada 2004 Bu Megawati tidak bisa memenangkan dalam proses kontestasi. Jadi petahana belum tentu dukungan itu bisa berdampak positif. Tapi berbeda pada waktu 2009, Pak SBY maju kembali pada periode kedua dan beliau sebagai petahana dan bisa menang. Namun bagaimana di 2014 posisi Pak SBY sebagai pendukung yang berbeda dengan yang didukung oleh Bu Megawati? Itu menarik melihat kontestasi pada 2014. Begitu juga di 2019. 2024 tentunya lebih spesial. Siapapun yang mendukung memang itu berpengaruh. Tapi menurut saya sih yang paling berpengaruh adalah suara rakyat. Rakyat itu akan mendukung terhadap siapa yang
bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi kalau kalian misalkan bakal calonnya itu agak berhubungan dengan tema-tema yang negatif dengan KPK, maka agak lebih baik tidak didukung karena kemungkinan besar akan ditolak oleh rakyat. Kalau tidak merakyat bakal pasangan calon, bakal capres sekalian, maka coba difikirkan kembali karena kemungkinan tidak akan didukung oleh rakyat. Begitu juga tema-tema yang lain. Jadi rakyat itu pada saat ini sangat pandai ya. Bahkan kalau menurut saya rakyat itu tidak bisa dengan permainan politik uang karena terlalu banyak rakyat Indonesia itu. Sehingga 2024 apakah Pak Jokowi mendukung apakah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Tentunya sebagai Menteri Pertahanan iya. Tentunya sebagai calon presiden iya. Tetapi dukungan itu bukan berarti sepenuhnya untuk Pak Prabowo. Namun siapapun bakal calon presidennya akan didukung kecuali yang betul-betul face to face dengan Pak Jokowi atau musuhnya Pak Jokowi kemungkinan tidak didukung karena tidak bisa connect terkait dengan program kerjanya. Semoga bermanfaat, semoga tidak diartikan hanya satu perspektif. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.